Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atifalah Darmawan dengan NIM 21321187. Di sini saya akan memberikan pendapat sekaligus menjawab pertanyaan UTS dalam mata kuliah Politik Komunikasi. Soal yang pertama, apa makna politik bagi Anda secara pribadi? Berikan definisi dari diri Anda sendiri. Makna politik bagi saya sendiri yaitu proses dan praktik di mana individu dan kelompok berinteraksi untuk membuat keputusan yang mempengaruhi masyarakat. Ini mencakup pengelolaan kekuasaan, pengaturan hubungan sosial, dan penyelesaian konflik. Secara pribadi, saya melihat politik sebagai alat untuk mencapai keadilan sosial dan kesejahteraan bersama, di mana suara setiap orang dihargai dan diwakili. Definisi saya dapat diringkas sebagai berikut. Politik adalah seni dan ilmu dalam mengelola urusan publik untuk menciptakan perubahan yang positif dalam masyarakat. Soal yang kedua adalah, secara personal, mengapa politik itu penting atau tidak penting bagi Anda? Menurut saya, politik memainkan peran yang sangat signifikan dalam kehidupan masyarakat. Politik bisa dianggap penting dengan berbagai alasan berikut. Yang pertama, pembentukan hukum dan kebijakan. Yang kedua, stabilitas sosial politik. Yang ketiga, menciptakan lingkungan politik yang seimbang. Dan yang keempat, perubahan positif dalam sosioekonomi masyarakat. Namun, ada beberapa argumen yang menganggap politik itu tidak penting. Di antaranya, tidak memiliki arah yang jelas, dan yang kedua, kurangnya transparansi. Meski demikian, kontribusi langsung dan jangka panjang dari proses politik tidak boleh dilewatkan begitu saja. Setiap warga negara memiliki hak dan tanggung jawab untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi. Soal yang ketiga adalah, bagaimana mahasiswa komunikasi seharusnya menyikapi politik? Menurut saya, mahasiswa komunikasi seharusnya menyikapi politik dengan cara yang kritis dan aktif. Berikut beberapa langkah yang dapat diambil. Yang pertama, pendidikan dan pengetahuan. Apa maknanya? Yaitu menggali pengetahuan tentang sistem politik, kebijakan publik, dan isu-isu sosial yang relevan. Ini dapat membantu mahasiswa memahami konteks di mana mereka beroperasi. Yang kedua, kritis dan analitis. Mengembangkan kemampuan berpikir kritis setiap informasi yang diterima, baik dari media maupun sumber lainnya. Mahasiswa perlu menganalisis pesan politik dan dampaknya. Yang ketiga adalah keterlibatan. Berpartisipasi dalam diskusi dan forum politik baik di kampus maupun di masyarakat. Keterlibatan ini dapat menambah wawasan dan menciptakan jaringan dengan individu yang memiliki pandangan beragam. Yang keempat adalah advokasi dan aktivisme. Menggunakan keterampilan komunikasi untuk menyuarakan isu-isu yang penting bagi mereka dan masyarakat. Ini bisa melalui kampanye, tulisan, atau media sosial. Yang kelima, etika dan tanggung jawab. Memahami dan menerapkan prinsip-prinsip etika dalam berkomunikasi, terutama ketika menyampaikan informasi politik. Dan mahasiswa harus bertanggung jawab atas dampak dari komunikasi mereka. Dan yang keenam, kolaborasi. Tentunya bekerja sama dengan kelompok atau organisasi lain untuk menciptakan perubahan yang lebih signifikan. Kolaborasi dapat memperkuat suara dan meningkatkan efektivitas kampanye. Dengan cara-cara ini, mahasiswa komunikasi dapat berkontribusi pada diskursus politik yang sehat dan konstruksi. Soal yang keempat adalah, pernahkah Anda terlibat dalam urusan politik dalam kehidupan sehari-hari? Berikan contohnya. Ya, saya pernah terlibat dalam urusan politik dalam kehidupan sehari-hari saya melalui beberapa cara. Berikut beberapa contohnya. Yang pertama, mengikuti pemilihan umum. Saya aktif berpartisipasi dalam pemilihan umum dengan memberikan suara. Sebelum memilih, saya melakukan riset tentang calon dan isu yang diusulkan, memastikan bahwa pilihan saya berdasarkan informasi yang tepat. Yang kedua, menyebarkan kesadaran.
Saya juga terlibat dalam beberapa kampanye kesadaran tentang isu-isu tertentu, seperti rasisme atau kesetaraan gender melalui media sosial, dengan membagikan artikel, video, atau informasi tentang acara yang relevan. Saya berusaha meningkatkan kesadaran di kalangan teman-teman dan pengikut saya. Yang ketiga, diskusi dengan teman dan keluarga. Saya sering berdiskusi dengan teman dan keluarga tentang isu-isu politik yang sedang hangat. Melalui diskusi ini, kami saling berbagi pandangan dan informasi yang membantu memperluas pemahaman satu sama lain. Dengan cara-cara ini, saya merasa lebih terlibat dalam proses politik dan berkontribusi pada perubahan positif di masyarakat. Selanjutnya adalah soal yang nomor 5. Bagaimana Anda menggunakan media sosial dalam kehidupan sehari-hari Anda? Apakah Anda mengirimkan atau menerima pesan politik di media sosial Anda? Berikan contoh-contohnya. Dalam kehidupan sehari-hari, saya menggunakan media sosial untuk berbagai tujuan, termasuk berkomunikasi dengan teman, berbagi informasi, dan mengikuti perkembangan terkini. Media sosial juga menjadi platform penting untuk menyampaikan dan menerima pesan politik. Berikut beberapa cara saya menggunakan media sosial dalam konteks politik. Yang pertama, menerima berita dan informasi. Saya mengikuti akun media berita, aktivis, dan pemimpin politik untuk mendapatkan informasi terbaru tentang isu-isu politik. Misalnya saya mungkin mengikuti akun TikTok resmi dari lembaga pemerintah atau organisasi non-pemerintah untuk mengetahui kebijakan terkini. Yang kedua, diskusi dan debat. Media sosial memungkinkan saya untuk berpartisipasi dalam diskusi tentang isu-isu politik. Saya sering melihat atau terlibat dalam kolom-kolom komentar di post yang membahas topik seperti pemilihan umum, hak asasi manusia, atau perubahan iklim. Yang ketiga, berbagi konten. Saya juga membagikan artikel, infografis, atau video yang menjelaskan isu-isu politik kepada teman-teman saya. Misalnya, saya mungkin membagikan artikel tentang dampak kebijakan tertentu terhadap masyarakat untuk meningkatkan kesadaran tentang isu tersebut. Yang keempat, kampanye dan petisi. Saya terkadang mendukung kampanye atau petisi yang saya anggap penting dengan membagikan tautan di platform seperti Instagram atau Facebook. Contohnya, saya pernah membagikan petisi untuk mendukung kebijakan lingkungan yang lebih baik. Yang kelima, mengikuti influencer dan aktivis. Saya mengikuti influencer dan aktivis yang berbicara tentang isu-isu yang saya pedulikan, seperti keadilan sosial atau kesehatan mental. Mereka seringkali memberikan perspektif yang berbeda dan menginspirasi tindakan di kalangan pengikutnya. Melalui semua ini, media sosial menjadi alat yang efektif untuk terlibat dalam percakapan politik dan memperluas pemahaman saya tentang isu-isu yang relevan. Demikian pendapat saya mengenai beberapa topik dalam komunikasi politik. Sekian, terima kasih. Bila ada salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.